Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas lagi tentang noun clause. Nah, noun clause sering kita jumpai dalam kalimat bahasa Inggris dengan memakai awalan atau pengantar kata that dan question word. Nah, question word ini apa sih? Coba ada yang tahu? Question word adalah kata-kata yang sering digunakan untuk kalimat tanya. Ada 5 W dan 1 H ya. Si noun clause tersebut adalah sekumpulan kata. Ingat ya, sekumpulan kata. Sekumpulan kata yang bergabung atau menyatu dalam satu kalimat. Nah, si kata tersebut menduduki posisi subjek atau objek. Nah, si noun clause ini juga punya ciri-ciri loh. Ciri yang pertama adalah selalu bergantung terhadap kata yang ada di depannya atau kata yang ada di belakangnya. Nah, yang kedua adalah punya subjek dan verbnya tersendiri. Dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai noun atau kata benda. Dan yang keempat adalah adanya noun clause marker. Apa sih yang dimaksud dengan noun clause marker? Jadi, clause marker adalah kata-kata yang sering kita jumpai dalam kalimat tanya, yaitu ada 5 W dan 1 H. Dalam penggunaannya, biasanya si noun clause tersebut diawali dengan kata tanya atau kata penghubung. Nah, si noun clause tersebut juga ada 2 format loh. Yang format yang pertama adalah kalimat tanya. Dan yang kedua adalah kalimat pernyataan. Nah, dalam kalimat tanya juga punya ciri-ciri loh. Ciri-ciri yang pertama adalah memakai question word. Dan yang kedua adalah memakai if atau whether. Nah, dan kalimat pernyataan dia menggunakan kata that atau yang artinya sesungguhnya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh noun clause dalam kalimat tanya. Perlu diperhatikan sebagai catatan penting sebelum melangkah lebih jauh, meskipun bentuknya sebagai kalimat tanya, namun format kalimat secara keseluruhan adalah kalimat pernyataan. Mengingat posisinya dalam kalimat adalah sebagai anak kalimat. Kita perhatikan contoh berikut ini ya. I know where she lives. Nah, I di sini sebagai subjek, now sebagai verb, dan where she lives ini sebagai objek. Dalam kalimat tersebut, coba mana yang termasuk kata noun clause? Nah, yang termasuk noun clause di situ adalah where she lives. Karena I sebagai subjek dan now sebagai verb, otomatis where she lives sebagai objek. Sedangkan where itu adalah subclause dari noun maker. Jadi clause marker yang tadi. Nah, she sebagai subjek dan live sebagai objek. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Where she live adalah sebagai objek. Otomatis where she live adalah noun clause. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat pernyataan. Mari kita perhatikan contoh ini. I know that you will not come to the party. Saya tahu bahwa kamu tidak akan datang ke pesta. Nah, you will not come merupakan noun clause karena merupakan gabungan dari beberapa kata yang mengandung subjek dan predikat. Subjek di situ adalah you dan predikatnya adalah would not come. Bahkan juga keterangannya adalah to the party.
Namun karena posisinya dalam kalimat di atas kata tersebut adalah sebagai objek dari I know that, maka gabungan kata tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Gabungan kata tersebut lebih tepat jika disebut klausa. Mari kita perhatikan satu contoh ini lagi. That he will leave is why I am so sad. Nah, that he will leave ini adalah noun clause dalam bentuk pernyataan. That sebagai that dan he di sini sebagai subjek dan will leave sebagai verb. Otomatis that he will leave adalah noun clause dalam kalimat pernyataan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah noun clause adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai kata benda yang biasanya ditandai dengan kata that, whether, if, atau question mark. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya ulas. Nah, mohon maaf apabila terdapat banyak penulisan kata maupun dalam pelafalan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.